Oke, kali ini kita akan ngebahas salah. Oke, balik lagi barengan kita berdua dan kali ini kita mau ngebahas tentang Mencari jodoh di sosial media. kita bakal bahas sosial media mana yang paling gampang untuk nemuin jodoh buat Jadi gebetan. terserah dia mau sampai merit juga itu urusan dia kan gitu ya. Oke, kita bakal bahas itu. Oke. Jadi untuk sosial media itu sendiri, ya kan? Jadi itu menjadi topik dasar kita nih hari ini. Kayaknya seru banget nih. Untuk menurut gua sendiri, sosial media itu sudah tidak asing lagi mungkin kan? Yang kita banyak udah sangat terdengar lah di luar sana dari berbagai kalangan nih, kayak Facebook, Instagram, Twitter, ya kan? Nah, menurut lo, kalau dapetin jodoh di sosial media itu sendiri, lo rekomendasiin nggak sih? Kalau di gua sendiri untuk ngerekomendasiin, gua nggak ngerekomendasiin ya karena kondisinya. Kalau gua ngerekomendasiin, takutnya gua kesalahan. Itu jelas jangan mancing gua untuk masuk ke lubang yang nggak enak banget ya. Jadi gini, kalau dari gua sih gua nggak nyaranin, tapi memang kalau untuk kita kenal dan juga untuk cari teman, menurut gua why not, kenapa enggak? Ya. Tapi kalau untuk cari jodoh itu kembali lagi ke pribadi kita masing-masing. Tapi di sini kita bakal bahas karena banyak banget di luar sana yang salah satunya kayak teman gue juga itu nyari jodoh melalui sosial media gitu loh. Dan dampak baik dan juga dampak buruknya itu seperti yang biasa kita sering dengar kan ya. Bahkan udah sampai masuk ke berita-berita bahwa salah satu contoh yang paling buruk Ya. diculik karena kenalan di sosial media. Terus ada lagi yang lebih gokilnya lagi. Gue mau ngomong gak tega jadi nih. Yang lebih gokilnya lagi itu namanya keren, fotonya keren, cantik, bagus, ganteng gitu lah ya. Begitu ketemu Zong. Ya benar sih. Ibarat kata lagi, kalau kata gue gini sih, begitu ketemu harum jebuk. Anjir, gue juga dari tadi ngeliatin Facebook nih, ya kan? Karena gue sendiri udah lama sih pakai Facebook ya kan, dari zaman tahun berapa itu lah sampai sekarang gue masih pakai Facebook gitu kan. Kalau pakai Twitter lo tahu sendiri, Twitter itu kan karakternya dibatasin ya kan, cuma beberapa karakter gitu kan. Kalau untuk Twitter itu sendiri, kebanyakan orang itu untuk up to date berita-berita aja sih, gitu, berita-berita penting aja. Cuman kalau dipetak-petakin lagi, Twitter itu untuk mengklasifikasikan, kalau menurut pandangan gua sih, nggak tahu kalau kawan-kawan ya, kalau untuk menurut gua Twitter itu orang-orang yang high level. Nah, gimana menurut lo? Kalau menurut gue sih ya karena memang lebih banyak itu orang menggunakan ini ya Gimana? Twitter. Jadi Jadi untuk kayak gue sendiri, gue pakai Twitter juga. Jadi kalau gue pakai Twitter bukan untuk cari jodoh tapi untuk lebih update aja untuk berita-berita saat ini karena saat ini nih yang paling update itu bukan di Facebook tapi di Twitter. Karena begitu kalau pas gue ngeliat di Facebook ada tuh yang kejadian-kejadian apa nggak taunya begitu kita kulas lagi itu video tahun kapan gue nggak tahu. Benar sekali. Kalau untuk Instagram nih, Instagram lo udah pernah belum dapet gebetan dari sana? Sudah sih, ya udah pernah. Tapi kalau untuk Instagram sendiri mungkin jatuhnya gini ya. Pertama kita lebih aman karena memang kita bisa tahu seluk beluk atau bener atau enggak pemilik akun ini dengan nama ini. Gitu. Benar. Dan beneran kalau gue cowok pasti tetap ya, karena gue cowok meskipun gue sejelek apapun gue bakal cari yang secantik apapun. Setuju banget. Itu manusiawi. Itu seorang lelaki. Itu manusiawi. Jadi memang bener. Jadi gue waktu pernah gue memang ngikutin dia sampai lama dan sampai gue sendiri punya keberanian untuk nge-DM dia untuk kenalan sama minta nomor handphone. Oke. Selanjutnya gue juga nggak cuman sampai di DM doang sih. Jadi
Ya gue minta nomor telepon karena kebetulan waktu itu ada project juga bareng sama dia, dan di situ gue memang lagi butuh rekan. Kebetulan dia bisa ngebantu. Nah barusan dari situ kita masih kita komunikasi lewat nomor telepon, karena gue nge-DM itu juga minta nomor telepon ya. Zong nggak? Kalau di Instagram itu gue nggak zong, karena pertama gini ya, kalau teman-teman ngikutin atau pingin cari pasangan lewat Instagram itu kan lu bisa Foto. ngikutin. Ya, foto. Terus juga video. di Instagram itu lebih banyak itu dia lebih share foto, jadi kan ketahuan banget tuh. Ya meskipun fotonya itu diefek atau diedit, tapi Setidaknya satu asli, orang ya, benar. gitu loh. Bukan ibarat muka cewek tapi dalamnya cowok, kan gue nggak tahu. Anjir. Jujur ya, gue pernah ngalamin loh, karena gue Ya. pernah ngelakuin hal itu sendiri. Jadi zaman dulu kita masih sering mainan game melalui Facebook. Ya itu gue pernah pakai akun fake. Jadi akunnya sebenarnya gue yang pakai, tapi foto dan nama itu cewek gitu. Itu gue juga pernah pakai. Dan terkadang itu malah dipakai juga untuk apa ya namanya ya? Untuk inian ke teman. Oh, iseng. Gangguin ya, Benar. isengin Setuju. teman. Dan terakhir gua dengar kabar pun juga ada juga kayak gitu. Bahkan malah jadi untuk kejahatan. Itu pernah gitu. Tapi kalau gua nggak untuk kejahatan, karena gua pakainya cuma untuk main game sebenarnya gitu. Akun game ya? Ya. Jadi gue juga dulu udah pernah di akun Facebook tuh kan. Facebooknya siapa? Akun fake juga. Jadi gue ngisengin kawan buat minta pulsa. Kawan gue sendiri tuh. Nah, nggak tahu. Jangan-jangan gua lagi yang minta. Oh enggak, bukan. Jadi kawan gue itu kan mata keranjang. Nah, gue isengin aja. Nggak taunya dikirimin pulsa terus sama dia. Ya lo tahu sendiri lah segeknya kalau gue ngomong kan bahasa ceweknya halo gitu kan. Nyamar, nggak apa-apa kan, fine-fine aja. Sosial media men. Sabar benar. Gua mau tanya gini ya. Gimana? Lu nyamar jadi cewek Iya. dengan lu ngomong halo gimana tadi? Halo, gitu kan? Gimana? Lu nggak malu sama jenggot? Itu udah lama. Lu nggak malu? Jenggot ini sensor aja kali Lu ya. nggak malu sama jenggot dengan sumpah gue geli. Di saat lu ngomong kayak gitu gue geli banget. Ya, itu memang jujur sekali. Orangnya masih ada. Orangnya kalau orang yang ngelihat kita mungkin orangnya ketawa. Jadi ya segitu lah ceritanya. Tapi ya kalau ngeliat sekarang nih, dulu jenggot gua nggak ada, ya kan? Ya kayak gitulah cerita. Ya kalau sekarang kan ada, gue geli sumpah. Apa yang mau gua praktekin lagi kan nggak mungkin. Nggak usah, jangan ke gue udah geli. Oke, gimana jadi lanjutin. Nah jadi gini, kalau untuk Facebook ya kan, Facebook itu banyak nih, hampir semua kalangan dari anak usia, bahkan usia SD pun udah ngerti bagaimana cara penggunaan Facebook, gitu kan. Jadi kalau untuk orang itu sendiri melakukan tindakan kriminal dari dunia digital itu lebih larinya ke Facebook. Karena apa? Facebook itu banyak orang-orang alay. Nah, kayak mana tuh? Bener loh. Kalau itu menurut pandangan gue, banyak orang alay dikit-dikit upload buat status kayak ginilah inilah. Padahal itu nggak seharusnya diungkapin di Facebook gitu. Iya benar. Dan juga gini ya, kalau menurut gue di Facebook gini, karena gue kemarin lakuin riset juga, dan kondisinya gini, banyak orang-orang itu yang memang jatuhnya menjat bahwa ya menurutnya dia paling bagus gitu. Karena gue pernah nulis status, ini jujur ya, gue sampai gue posting itu bukan di beranda gue doang gitu, tapi gue posting itu di grup benar-benar di grup luas. Postingan gue memang agak sedikit nyeleneh. Kayak mana? Jadi kira-kira di grup ini ada nggak ya jodoh gua? Gue pernah ngelakuin kayak gitu. Jadi gue pengen lihat respon itu sampai di mana sih para pengguna Facebook itu bisa nanggepin hal yang sepele seperti itu. Yang sebenarnya kalau kita pikir dengan matang-matang, itu kan nggak mungkin banget untuk kejadian ya, meskipun entah nantinya dapat atau enggak gitu kan. Tapi ternyata sampai di situ yang gua simak itu banyak banget kalimat yang ngomong nggak laku lah, terus juga galau lah, sampai pokoknya kalimat-kalimat jelek itu banyak. Jadi
rata-rata pengguna di Facebook itu menjudge orang lain dan juga memang ya bisa tadi dibilang alay. Ya kita bukan ngerendahin, tapi memang dari sini juga kita udah tahu grade-nya ya untuk masalah pengguna. Kalau penggunaannya kebanyakan orang berintelektual, ini bukan mendeskripsikan. Dijelasin lagi Ya. intelektual. Orang berpendidikan itu lebih larinya ke Twitter. Ya kan, karena banyak orang berpendidikan mengerti lah gimana cara bermainnya. Kalau untuk tadi ya kan, untuk Instagram hanya ngeposting aja Untuk orang pamer nih. Gue lagi bareng nih sama dia di pantai katanya kan. gue lagi makan enak nih, gue lagi makan di kafe. Kayak gitu. Karena gue ngelakuin itu. Iya, jadi tapi kalau gue nggak ini ya, gue jarang banget untuk ngepost foto di Facebook. bukan di mana? IG gue, itu jarang gitu. Paling gue lagi Lebih makan kegiatan. lebih ngebuat kegiatan gue tuh di story IG gue. Jadi gue lagi ini gue cuma buatnya di story IG karena menurut gue kan story itu kan cuma 24 jam sih. Benar. Karena kalau ibarat gue mau pamer gue di tempat gue lagi makan di kafe, ya kan itu palingan hitungan juga cuma jam. Jadi menurut gue kalau memang mau diposting ya itu cuma 24 jam aja deh gitu. Kalau lebih dari itu kayaknya nggak asik ya, kecuali kalau gue memang masih fotografer dan foto-foto bagus. Nah sekarang juga Ya. banyak yang gue hapus. Ya, itu benar sekali. Jadi emang kebanyakan kalau fotografer itu emang larinya dia ke IG. Ya, Jadi lebih jatuhnya itu untuk kayak portofolio mereka. Nah kalau cewek-cewek cantik itu bakal membuat portofolio dia di Instagram itu banyak, dan pasti cewek itu bakal cari yang foto paling perfect. Jadi kalau memang cowok pengen cari cewek yang cantik, carilah di Instagram pasti banyak ya. dan pastikan juga kantong muka itu harus sesuai. Iya. Karena nggak bisa salah pilih men kalau di IG itu. Iya, oke lah, mungkin orangnya hitam atau gimana, tetap mukanya pasti itu. Beda di Facebook. Banyak kali di Facebook yang orang tertipu kayak gitu. Nah, di akhir pembahasan kita nih, pesannya untuk kawan-kawan di sana. Oke, kalau dari gua sih pesannya buat teman-teman gini. Gua nggak pengen ngejudge bahwa nyari jodoh itu di sosial media itu nggak bagus, enggak, karena gua sendiri pernah dapetin. Tapi yang jelas itu lebih selektif lagi. Jangan sampai terjadi hal-hal buruk, karena terakhir kemarin itu teman gua tuh benar-benar kena tipu dan akhirnya apa ya? Ya dia kena duit lumayan sih. Hipnotis. Bukan hipnotis sih, jadi lebih tepatnya itu dia tuh ngasih pajang foto cewek cakep, dan ngajakin ketemuan. Begitu ketemuan ya dia salah ditodong gitu. Jadi buruknya seperti itu. Dan kalau untuk dampak bagusnya banyak. Kemarin gue sempat nge-DM salah seorang, thank you buat Mbak, nggak gue sebutin Mbak ya namanya. Jadi memang dia itu punya suami dan mereka itu kenalan dari Facebook gitu loh. Yang komen ya maksudnya. Dia komen kayak gitu dan sempat gue DM juga. Soalnya gue dari tadi juga ngeliat nih akun lo yang di Facebook. Jangan dilihatin, malu-maluin. Ya jadi di situ dia cerita memang kondisinya juga kalau memang lu pacaran di sosial media itu lebih tepatnya jatuhnya kayak taruh. Jadi lu pacarannya nggak pernah ketemu, cuma melalui sosial media dan ketemu itu merit. Ini dampak positifnya ya? Ini positifnya. Tapi kalau untuk yang negatif itu banyak kalau yang kita sebutin. Dan kalau memang lu mau cari jodoh yang pintar, lu coba cari di Twitter. Karena pengguna Twitter itu rata-rata high class semua. Dan kalau mau cari yang cantik ya lu bisa di IG. Kalau untuk di Facebook ya lu cari yang benar-benar selektif banget. Benar. Kembali lagi buat teman-teman, mau cari jodoh melalui akun apapun itu terserah, tapi lebih berpikir lagi lebih selektif lagi nih. lebih pintar lagi ya. Lebih pintar lagi deh. Gitu.
Jangan sampai tertipu kesekian kalinya. Kalau yang pernah tertipu di sosial media, kalau yang belum ya coba-coba aja kalau mau nyoba. Tapi saya tidak merekomendasikan. Ya, kayaknya agak sedikit nyindir. Mulai nih, udah mulai nyindirnya. Kalau gue sih nggak salah pilih ya, tapi memang bukan jodoh. Oke, nggak apa-apa. Karena gue dapet yang waktu gue bagus banget. Negara api belum menyerang, berjuang. Lu pikir apa? Oke. Oke, thank you. Kayaknya kita sampai di sini dulu. Next kita ketemu lagi di konten kita selanjutnya. Dan tetap buat teman-teman jangan lupa jaga kesehatan dan juga tetap semangat. Thank you dan bye bye. Bye bye.